bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tetap semangat ya saudara ya. Seperti hari-hari sebelumnya kita tetap semangat ya. Pada kali ini saya akan men-sharing sebuah tema, yaitu tema yang sangat populer, yaitu the new normal. Apa itu the new normal? Berarti sebuah normal yang baru. Kalau kita melihat istilah dari new normal ini saudara, ada sebuah definisi mengenai new normal ini, yaitu istilah yang mengacu kepada kondisi setelah terjadinya krisis. Apa krisis itu? Krisis pandemi COVID-19, saudara ya. Istilah ini digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa. Saudara diam di rumah aja itu normal apa enggak, saudara? Enggak normal kan? Tetapi ini menjadi sebuah normal yang baru. Saudara berjauhan dengan teman-teman saudara, kolega saudara, ya saudara seiman saudara, di gereja itu berjauhan, itu enggak normal. Tetapi sekarang jadi normal. Itu yang dinamakan the new normal. Berarti dalam istilah the new normal ini ada sesuatu yang berubah dari yang normal sebelumnya menjadi new normal. Seorang profesor psikologi dari University of California, yaitu Andreas Kepper, itu mengatakan bahwa tampaknya sangat tidak mungkin orang akan hidup kembali seperti sebelumnya begitu coronavirus ini selesai. Ya, bahkan setelah pandemi ini hidup manusia itu akan berubah pola hidupnya. Sekarang krisis memaksa kita untuk mengubah perilaku, behavior kita secara radikal, dan kita mungkin menemukan bahwa cara baru yang lebih cocok buat kita. Kenapa? Kalau kita nggak jauhan 1 meter, mungkin kita akan bisa tertular COVID, ya saudara ya. Jadi kita harus menemukan sebuah cara yang baru. Bahkan seorang psikiater dari Swiss yang bernama Kubler-Ross, dia membuat sebuah buku yang judulnya On Death and Dying. Dia menguraikan bahwa tahap reaksi orang dalam menyikapi the new normal itu ada 5 tahap, saudara. Tahap pertama, pada saat orang diminta untuk melakukan berbagai aturan yang baru, berbagai kebiasaan yang baru, tahap pertama reaksinya adalah apa, saudara? Mereka menolak terhadap situasi atau aturan-aturan dari pemerintah, dari manapun mereka menolak. Kenapa? Karena mereka masih bingung kenapa harus ke gereja itu jaraknya 1 meter. Kenapa kita nggak boleh naik angkot bareng-bareng gitu, kurang lebih ya. Mereka tergoncang karena merubah sesuatu itu nggak mudah, saudara ya. Tapi yang kedua, reaksi yang kedua apa? Mereka marah dengan apa yang terjadi. Ini sih gara-gara si A, ini gara-gara si B. Jadi mereka mulai menyalahkan. Dianggap seseorang ini bersalah. Kenapa saya mesti begini gitu ya. Tapi yang ketiga, tawar-menawar. Nah, mulai bisa mengerti kenapa ada PSBB, mengapa harus ada the new normal. Mereka mulai mengerti, tawar-menawar, atau berjuang untuk menemukan apa sih yang sedang terjadi, what is happening now. Tahap yang keempat, depresi, ya, masih belum bisa menerima, akhirnya mereka depresi. Tahap yang terakhir adalah mereka mau tidak mau harus menerima. Mereka harus menerima apa yang terjadi. Singkatnya, kita telah menerima dan kita menyesuaikan diri. Dan kita menganggap the new normal ini ada sebuah evolusi yang harus kita lakukan. Sesuatu perubahan yang harus kita lakukan.
Di dalam kitab Ayub 38 ayat 14 dikatakan, bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Jadi artinya apa? Dunia ini rupa-rupa warnanya seperti kain, tapi dunia ini rentan, mudah berubah seperti tanah liat. Allah telah mempersiapkan kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Apakah saudara merasa hari-hari ini bahwa Tuhan sudah melupakan saudara? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia hanya memerlukan sebuah waktu untuk mempersiapkan saudara menghadapi perubahan ini. Hari ini Tuhan masih mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam English Bible-nya dikatakan, for it is not your strength, but it is. Bukan karena kekuatan kamu, tetapi karena kekuatan dari Tuhan, ya. God who is effectively at work in you, both to will and to work. Ya, that is strengthening, ya, menguatkan, energizing, memberi saudara energi, and creating in you, dan membuat, menciptakan segala sesuatu di dalam kamu, longing and the ability to fulfill your purpose. Jadi untuk memenuhi maksud dan tujuannya di dalam diri saudara. For his good pleasure. Untuk menyenangkan Tuhan. Allah telah mempersiapkan kita dan anak-anaknya untuk masa yang akan datang dan apa yang akan kita hadapi. Contoh, saudara, contoh, Musa. Kenapa Allah mulai memakai Musa ketika dia berumur 80 tahun? Bahkan 40 tahun sebelumnya, dia tuh sebagai seorang penggembala domba. Ternyata Tuhan mulai memakai Musa, memanggil Musa untuk melayani dia setelah berumur 80 tahun. Kenapa? Karena Tuhan memanfaatkan pengalaman dia sebagai seorang gembala selama 40 tahun untuk menggembalakan Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudara. Jadi Tuhan mempersiapkan, bukan Tuhan diam melihat kita seperti ini, saudara, ya. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat kita. Yang kedua, Daud, ya. Daud sebelum dia mengalahkan Goliat, Daud pekerjaannya adalah menggembalakan ternak. Dalam mengembalakan ternak itu kerap kali dia diancam oleh bahaya, yaitu ternak diancam oleh binatang buas seperti singa. Jadi sebelum dia menaklukkan Goliat, Tuhan mempersiapkan dia dulu sebelumnya, yaitu melawan singa, saudara. Jadi Tuhan mempersiapkan kita. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Tetapi pengalaman dia sebagai budak dan pengalaman dia di dalam kerajaan Mesir itu yang menyebabkan dia menjadi seorang perdana menteri. Tentunya atas pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak diam, tapi Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk sebuah pekerjaan besar. Bahkan Tuhan mempersiapkan Yesus, ya, di dalam diri Yesus sebagai manusia. Tuhan mempersiapkan selama 30 tahun. Bahkan sebelum mulai pekerjaannya, dia dibaptis dulu dan kemudian dia harus berpuasa 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Tuhan mempersiapkan. Allah mempersiapkan Yesus dalam dirinya sebagai seorang manusia. Jadi Tuhan mempersiapkan saudara menghadapi perubahan yang terjadi sekarang ini. Setiap saat tanpa kita sadari, saudara, dunia ini berubah. Kenapa berubah? Anak kita, ya. Contoh, ayah pulang kerja, pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Tiba-tiba setahun kemudian, anaknya udah bisa jalan, saudara. Ya. Artinya apa? Dunia ini berubah. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah. Bahkan seorang penulis, yaitu yang bernama Atik Pojari, itu mengatakan bahwa change is the only unchanged thing in this world. Jadi sesuatu yang nggak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi nggak mungkin nggak berubah, pasti berubah, saudara. Tetapi Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, dia sendiri yang berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi perubahan boleh terjadi, tetapi Allah di depan kita, menyertai kita. Ya, jangan takut, saudara, ya, dengan perubahan. Apakah perubahan itu? Perubahan itu artinya to make different, sesuatu yang berbeda, terjadi transformasi, different position, replace, sebuah pergantian, switch, exchange, modification. Jadi sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya, seperti normal menjadi new normal, seperti itu, saudara, ya. Tetapi kasih Tuhan itu tidak berubah, ya. Yang tidak berubah itu hanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak berubah, tidak bersyarat dan tidak pernah berakhir. Nah, mengapa harus kita berubah? Perubahan akan membawa kita pada sebuah pertumbuhan,
Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, saudara ya. Dan kita belajar hal baru, memiliki wawasan yang baru. Yang kedua, perubahan itu membuat kita semakin improve, semakin baik, ya, improvement. Jadi tanpa perubahan tidak akan ada perbaikan. Yang ketiga, dengan adanya perubahan itu kita menghadapi tantangan yang baru tentunya. Masa sulit akan membuat kita menjadi lebih kuat. It makes us stronger. Yang keempat, perubahan itu memberikan kita peluang. Tadinya kita nggak ngerti bisnis online, saudara. Tapi karena kita di rumah aja, yang kita punya sekarang adalah bisnis online, saudara ya. Biasanya kita mesti bisnis di pasar dan di toko, saudara ya. Jadi perubahan akan memberi kita pilihan yang baru. Yang kelima, saudara, perubahan itu memberikan kita awal yang baru. The new beginning. Seperti kita membaca sebuah buku, kita membuka sebuah halaman yang baru. Yaitu membuka juga pengharapan yang baru. Dan ingat, tanpa perubahan tidak ada seekor kupu-kupu. Karena seekor kupu-kupu adalah sebuah metamorfosis dari ulat. Jadi memang dunia ini penuh dengan perubahan. Jadi perubahan merupakan awal yang baru bagi kupu-kupu. Begitu juga dengan pengharapan kita kepada Tuhan, saudara ya. Bahkan John Maxwell, ya, seorang pakar manajemen, mengatakan, change is not made without inconvenience, even from worse to better. Jadi dia mengatakan bahwa perubahan tidak akan dapat dilakukan tanpa ketidaknyamanan. Bahkan dari yang buruk menjadi lebih baik. Jadi kalau ada perubahan, pasti pertama reaksinya adalah menolak. Saya udah nyaman dengan ini. Tetapi kalau kita mau lebih baik, kita harus berubah. Ya, itu yang dikatakan oleh John Maxwell. Dan change requires a certain amount of faith. Faith is much easier to believe and even to preach than it ever is to live by. Ya, artinya perubahan itu membutuhkan sebuah keyakinan, membutuhkan iman. Iman jauh lebih mudah untuk diperkatakan dan untuk dikhotbahkan. Ya, tetapi tidak mudah untuk hidup dengan perubahan-perubahan itu, saudara. Tidak mudah. Saya percaya memang tidak mudah. Ya, tapi kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya. Perubahan itu jelas perlu, saudara. Ya, seseorang mengatakan dia ingin berubah, namun selalu gagal. Dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri, tapi selalu gagal. Karena apa, saudara? Karena kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, saudara. Ya, perubahan itu dimulai dari cara kita berpikir. Change your mind to change your life. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang berubah apa, saudara? Budi. Pembaharuan budi. Budi itu apa, saudara? Pikiran. Hidup kita berubah dimulai dengan pikiran. Cara kita berpikir itu baru bisa mengubah hidup kita. Mulai dengan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan biarkan iblis menggoyangkan iman saudara. Dan jangan ada yang tidak dapat Tuhan ubah. Semuanya bisa Tuhan ubah. Karena Tuhan bisa melakukan segala hal yang tidak mungkin bagi manusia. Perubahan itu tidak mudah. Tetapi kita punya komitmen. Terus berdoa kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi sebuah perjalanan ratusan kilometer dimulai dengan sebuah langkah. Jadi mulailah saudara melangkah. Berani menghadapi perubahan itu. Tanpa saudara mulai melangkah, tidak akan terjadi perubahan itu. Small step will get you to great goals in life. Bahkan langkah kecil bisa membuat saudara mencapai tujuan Anda yang besar. Ya, tujuan besar Anda itu akan tercapai bahkan dengan sebuah langkah kecil. Tetapi harus dimulai langkahnya. Resistance to change may mean we don't really trust God. Penolakan terhadap sebuah perubahan mungkin berarti bahwa kita tidak percaya sama Tuhan. Roma 8 ayat 28 kita sudah tahu ayat ini ya. Jadi Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Renungan hari ini adalah kalau kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat hal yang dahulu. Ya, artinya yang dulu normal sekarang new normal. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada sedikit kesalahan dalam terjemahannya. Kenapa? Karena dalam versi English Bible-nya dikatakan bahwa
I will even put a road in the wilderness. Jadi aku akan membuat jalan yang baru di padang belantara, rivers in the desert. Jadi sungai di tengah gurun. Jadi nggak mungkin kan siapa yang mau bikin sungai di tengah gurun kecuali Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara takut berubah, itu artinya saudara nggak sempurna dalam kasih. Tidak boleh takut atas perubahan itu. Kita harus berani. Ya, kalau orang yang penuh dengan kasih berani menghadapi apapun termasuk perubahan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam English Bible-nya dikatakan, and my God will liberally supply, fill until full. Jadi memenuhi segalanya sampai penuh. Fill until full. Akan memenuhi sampai penuh semua kebutuhan kita. Jadi saudara nggak perlu takut. Roma 12 ayat 12, ayat terakhir kita mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. English Bible-nya dikatakan, constantly rejoicing in hope because of our confidence in Christ. Jadi kita harus bersukacita ya dalam pengharapan karena kita percaya kepada Yesus, kepada Kristus. Confidence in Christ. Steadfast, patient in distress, devoted to prayer, continually seeking wisdom, guidance, and strength. Jadi terus menerus mencari kebijaksanaan daripada Tuhan. Guidance itu pengarahan dari Tuhan, dan strength, kekuatan. Bersukacita. Jangan menganggap new normal ini sebagai sesuatu kesulitan, karena kita mesti berubah. Kita berani hadapi tantangan ini. Dan Tuhan akan mempersiapkan kita untuk berhasil melewati tantangan ini. Ya, demikian sedikit firman Tuhan pada sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.